Halo guys, welcome to NHTech ID, dan kali ini aku akan membahas iPhone 13 dan di tanganku ini adalah iPhone 13 Starlight. Jadi aku sudah mencoba ini kurang lebih dalam 1 minggu terakhir bersama dengan iPhone 13 Pro Max, dan kali ini aku lebih fokus dan akhir-akhir ini juga aku lebih banyak mengetes di iPhone 13 yang biasa ini dengan warna yang lebih baik ya. Menurutku Starlight tahun ini juga sangat menarik karena ada sedikit pewarnaan emasnya dicampur di warna putih. Lalu di bagian semua pinggirannya aluminium dan belakangnya glass seperti yang ada di iPhone 12 sebelumnya. Jadi, untuk iPhone 13 ini sebenarnya tidak jauh berbeda dengan iPhone 12 kalau dibandingkan. Yang mungkin bisa kita notice langsung pertama adalah untuk bagian kameranya karena bentuknya diagonal dan lebih besar dibandingkan iPhone 12. Lalu juga untuk bagian depannya yaitu notch-nya yang mengecil, kurang lebih sekitar 20% yang diberikan dibandingkan dengan iPhone 12 atau iPhone X ke atas ya, dengan notch yang diberikan. Tahun ini menurutku ada gap yang cukup jauh dibandingkan dengan iPhone 13 Pro atau iPhone 13 Pro Max. Jadi contohnya untuk sebelum-sebelumnya juga diberikan di iPhone 12 dan 12 mini, lalu dibandingkan dengan 12 Pro dan 12 Pro Max tidak jauh berbeda ya, menurutku sih. Lalu di tahun ini menurutku ada beberapa hal yang cukup penting dan signifikan yang membuat bahwa iPhone 13 dan 13 mini ini berbeda kelas dibandingkan dengan iPhone 13 Pro dan iPhone 13 Pro Max. Jadi ada 3 hal yang menurutku sangat penting di iPhone 13. Yang pertama adalah dari sisi display, lalu baterai, lalu yang ketiga adalah dari sisi kamera. Jadi aku akan bahas yang pertama dari sisi display terlebih dahulu. Jadi masih sama dengan Super Retina XDR display yang diberikan di iPhone 13. Berbedanya adalah dengan nits yang lebih tinggi, yaitu dengan brightness mencapai 800 nits, yang sama diberikan di iPhone 12 Pro dan 12 Pro Max, diberikan di iPhone 13 dan 13 mini. Sehingga ketika kalian di outdoor pasti akan memberikan cahaya yang lebih terang dan bisa lebih terlihat dibandingkan iPhone 12 atau iPhone sebelumnya. Di sisi lain, bagi kalian yang suka dengan teknologi, mungkin masalah 120 Hz sangat penting. Jadi untuk di iPhone 13 dan 13 mini masih sama, hanya 60 Hz yang diberikan. Dengan ini, memang untuk Face ID masih tetap diberikan. Jadi sebenarnya ini hanya rearrange aja, dan beberapa teknologi yang diberikan, dan juga untuk speakernya dipindah ke bagian paling atas, sehingga bisa notch-nya ini lebih kecil dan kalian masih tetap mendapatkan Face ID terbaik yang ada di iPhone. Untuk body, jadi kalau kalian bandingkan pasti akan kerasa lebih berat dibandingkan dengan iPhone 12 yang biasa, lalu juga tebalnya sedikit lebih tebal untuk ukurannya. Tapi di sini yang aku notice adalah untuk peletakan power button lalu volume button juga ini memberikan lebih baik sih. Jadi agak turun dan lebih nyaman bagi kalian juga yang tangannya kecil ya. Jadi lebih oke lah dibandingkan iPhone 12 yang sebelumnya. Masih sama, depan dengan ceramic shield yang terbaik, belakang Gorilla Glass khusus yang diberikan oleh Apple tetap diberikan di iPhone 13. Bukan tanpa alasan, untuk bodi yang lebih tebal dan berat ini memberikan baterai yang lebih besar, sekitar 3240 mAh diberikan di iPhone 13 kalian. Tenang saja, aku yakin dan aku jamin kalau kalian bandingkan dengan HP Android dengan 4000 mAh ke atas, ini baterainya masih jauh lebih kuat. Terima kasih kepada optimisasi chipsetnya, softwarenya yang diberikan, ini sangat baik untuk baterainya. Bahkan ketika aku full sosial media saja ya, aku cek dalam 1 hari, aku tes, itu bisa mendapatkan screen on time 7 jam. Ini serius sih, aku juga bingung bisa kuat seperti itu ya. Tapi itu untuk sosial media saja. Tapi kalau misalnya di hal lain, misalnya aku agak sedikit gaming dan menggunakan aplikasi-aplikasi berat, sekitar 6 jaman sudah sangat baik lah diberikan di iPhone 13. Jadi untuk baterai tenang saja, kalian pasti akan lebih confident untuk 1 hari pasti aman dengan iPhone 13. Tahun ini menurutku Apple sangat berani, yaitu langkah yang diambil membuat HP mereka lebih tebal, bahkan Android yang lain itu mengejar untuk memberikan ketipisan yang sangat baik. Aku ingin mention di sini untuk speakernya, jadi aku bandingkan dengan iPhone 12 ya, bersamaan dengan volume maksimal, iPhone 13 memberikan suara yang lebih punchy, lebih keras dibandingkan iPhone 12, tapi juga dengan kejelasan suara vokalnya dan lain-lain masih sama dengan iPhone 12. Jadi upgrade yang cukup baik diberikan di iPhone 13 untuk speakernya. Lanjut dari sisi kamera, jadi 12 megapiksel, masih sama maksimal 12 megapiksel, tapi jangan salah, di iPhone 13 ini memberikan 12 megapiksel untuk kamera utamanya yang digunakan di iPhone 12 Pro Max tahun lalu. Jadi dengan aperture yang diberikan juga sama, lalu juga diberikan dengan sensor shift optical image stabilization yang lebih baik. Dan itulah kenapa alasannya mereka memberikan diagonal, itu yang dikatakan oleh Apple juga sih. Jadi bump-nya ini tidak terlalu ke bawah, tidak terlalu panjang dibandingkan dengan iPhone 12 kan arahnya ke bawah. Kalau dengan diagonal ini jadi sedikit terlihat lebih kecil. Ketika aku coba sendiri tidak terlalu berbeda jauh yang diberikan untuk ultra wide-nya, tapi kalau untuk wide-nya jauh lah dibandingkan dengan iPhone 12. Tapi kalau kalian bandingkan dengan 12 Pro Max, sedikit bonda bandi, tapi sedikit lebih baik juga diberikan di iPhone 13.
Halo guys, ini dari kamera iPhone 13 dengan 4K 30 untuk kamera depan dan juga untuk mic-nya langsung dari iPhone 13. Ada dua fitur tambahan juga yang diberikan di iPhone 13. Yang pertama adalah Cinematic Video yang memberikan bokeh effect di video kalian dengan maksimal 1080 at 30 fps. Oke, menurutku kalau aku dibandingkan dengan HP-HP lain, pasti lebih baik di iPhone 13 ini untuk cinematic video atau kita bisa bilang adalah portrait video. Tapi masih kurang oke kalau misalnya benar-benar kita sering, apalagi dengan lighting condition atau pencahayaan yang kurang terang ya. Jadi kadang agak miss-miss sih. Apalagi aku menggunakan kacamata, kadang kacamatanya juga ikut ke blur seperti itu. Tapi ini adalah langkah awal menurutku dan generasi pertama yang digunakan oleh Apple. Kita bisa expect ke depannya dengan AI yang lebih baik, chip yang lebih baik, dengan portrait video atau cinematic video yang lebih baik lagi. Tapi aku jamin kalau untuk kita pengguna umum, kalian pengguna umum, pasti hanya akan seminggu 2 minggu mencoba, setelah itu jarang sekali menggunakan cinematic video. Yang kedua adalah photographic style. Jadi ini menurutku yang lebih berguna dibandingkan dengan cinematic video karena kalian bisa menyesuaikan sesuai yang kalian inginkan. Misalnya mau lebih vibrance, rich contrast, semuanya bisa kalian setting dan otomatis kalau kalian mau save, ketika kalian buka kamera kalian langsung otomatis dengan preference yang kalian miliki. Memang simpelnya adalah ini filter, tapi sebenarnya ini mengubah AI atau computational fotografinya sesuai yang kalian inginkan. Jadi ketika kalian mengambil foto, dia akan otomatis tahu, mendeteksi bahwa mana tone color, mana yang langit. Jadi tidak sembarangan seperti filter yang langsung pukul rata semuanya dengan efek yang sama. Lanjut, dari sisi chipset. Semua hal baru yang kita dapatkan di iPhone 13, cinematic video, photographic style, penggunaan baterai yang lebih efisien, tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya chipset yang baik diberikan oleh Apple. Dengan A15 chip ini sangat baik diberikan di tahun 2021 dan dikatakan memang sesuai dibandingkan dengan kompetitor-kompetitor yang lain dan tidak jelas sih sebenarnya kompetitor yang mana. Lalu untuk gaming diberikan, contohnya Genshin Impact, kalian masih bisa mendapatkan rata kanan. Tapi menurutku lebih baik di medium saja karena sedikit lebih mudah panas ya. Sekitar 25 menitan akan mendapatkan sekitar 45 derajat Celcius. Akan otomatis drop sih frame rate-nya karena akan menurunkan pengerjaan chipsetnya ya. Karena panasnya sudah terlalu panas. Tapi untuk game-game lain, PUBG, Call of Duty Mobile, Pokemon Unite, Mobile Legends nggak masalah, aman, tentram. Bahkan kalian menggunakan iPhone 12 dan iPhone 11 saja masih sangat baik diberikan. Jadi ada beberapa komplain, mungkin yang pertama adalah 120 Hz screen. Aku sangat mencintai ya, karena lebih smooth sih menurutku dibandingkan dengan 60 Hz screen. Ya, semoga dengan iPhone selanjutnya, dengan kelas yang 13 dan 13 mini, mungkin ada 14, ada 15, memberikan 120 Hz screen datang di iPhone kelas ini. Nah, memang untungnya tahun ini di Pro dan Pro Max sudah mendapatkan 120 Hz screen, jadinya itu sangat-sangat baik sih. Aku akan share lagi ke kalian, memang sangat smooth dan sangat pleasant. Tapi kalau untuk iPhone 13, ya itu sih kekurangannya menurutku. Lalu yang kedua adalah Touch ID. Banyak sekali rumor di sekitar akhir tahun 2020 setelah iPhone 12 keluar sebenarnya adalah adanya Touch ID. Apalagi dengan keadaan pandemi ini, banyak yang menggunakan masker, sangat terganggu sih kadang Face ID-nya. Jadi apakah iPhone 13 ini recommended? Menurutku recommended bagi kalian pengguna iPhone 11, iPhone XR, atau iPhone sebelumnya. Sudah, nggak usah mikir sih, langsung saja ke iPhone 13. Karena penyempurnaan yang diberikan di iPhone 12 dengan harga yang sama untuk startingnya ya. Harga yang sama tapi dengan storage yang lebih besar, start dengan 128GB, menurutku sudah sangat-sangat baik. Walaupun pastinya kalau di Indonesia nanti datang iPhone 13, iPhone 12 akan turun. Tapi menurutku sekalian saja langsung dengan iPhone 13 dengan penyempurnaan yang baik, baterai yang jauh lebih baik, dan juga kamera yang memberikan fitur-fitur menarik juga, menurutku sudah sangat baik diberikan. Tapi kalau kalian pengguna iPhone 12 mau upgrade, kembali lagi ke kalian. Kalau kalian punya uang dan memang setiap tahun selalu mau upgrade, ya silahkan ambil 13. Tapi menurutku tidak berguna, karena sebenarnya untuk baterai lah, oke, baterai memang salah satu poin di sini. Lalu kalau untuk fitur-fitur lain, cinematic video, itu agak gimana ya, nggak harus kalian upgrade hanya untuk cinematic video itu. Pasti awal-awal aja, setelah itu nggak akan kepakai. Lalu photographic style menurutku memang sudah oke, tapi tidak haruslah kalian punya itu dengan foto yang baik. Bahkan di bagian luar aja, kalau kalian dengan cahaya yang sangat baik, tidak jauh berbeda dengan iPhone 12 sebelumnya. Tapi memang, kalau kalian tanya aku, tahun ini pasti, walaupun ini tahunnya Pro Series menurutku ya, dengan perubahan yang sangat baik dan signifikan, untuk iPhone 13 ini tetap akan menjadi HP yang penjualannya paling tinggi sih. Sama seperti ketika 12 series, iPhone 12 penjualannya paling tinggi. Baik, itu aja sih yang ingin share ke kalian dengan iPhone 13 di video review ini. Dan bagaimana menurut kalian? Kalau kalian punya pertanyaan atau pandangan berbeda, pendapat berbeda, langsung saja komen di bawah, kita bahas bersama. Oke, semoga kalian suka dengan video ini. Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan sampai ketemu di video selanjutnya.